Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan saya Bu Ismi dalam pembelajaran PAI khususnya untuk kelas 4. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang malaikat. Ada berapa malaikat? Nanti kita akan pelajari. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, semoga dengan berdoa kita dapat menyerap pelajaran pada pagi hari ini. Nah, sudah tahukah anak-anak malaikat itu ada berapa ya? Malaikat itu ada 10 yang harus kita ketahui. Nah, sebelum kita masuk ke nama-nama malaikat, guru punya nyanyian 10 malaikat. Kita ikuti bersama-sama ya. Yuk. 10 malaikat dan tugasnya, siapa yang sudah tahu? 1. Jibril menyampaikan wahyu pada Nabi dan Rasul. 2. Mikail memberi rizki pada umat manusia. 3. Israfil tugasnya itu meniup sangkakala. 4. Israel bertanggung jawab untuk mencabut nyawa. 5 dan 6 Mungkar dan Nakir menanyakan amal di kubur. 7, 8 Raqib dan Atid mencatat amal baik dan buruk. 9 itu malaikat Malik menjaga pintu neraka. 10 itu malaikat Ridwan menjaga pintu surga. 10 malaikat dan tugasnya, siapa yang sudah tahu? Nah, seperti itu ya lagunya anak-anak, nanti bisa kita pelajari kembali. Nah, untuk malaikat kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu disebut juga Ruhul Kudus atau Ruhul Amin. Nah, malaikat Jibril itu ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu dan juga mengajarkan kepada Nabi dan Rasul Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail itu tugasnya adalah memberikan rizki atau membagikan rizki kepada semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Nah, jadi yang memberikan kita rizki, yang menurunkan air hujan itu adalah melalui malaikat Mikail. Kemudian yang ketiga adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil itu tugasnya adalah meniup sangkakala pada besok di hari kiamat. Nah, ketika kiamat tiba, nanti akan ditiup sangkakala. Kemudian ditiup sangkakala lagi, manusia akan dibangunkan dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam. Selanjutnya adalah malaikat Israel. Sudah tahu anak-anak malaikat Israel itu? Malaikat Israel itu adalah malaikat pencabut nyawa manusia. Semua makhluk yang ada di muka bumi ini dicabut nyawanya melalui malaikat Israel. Nah, malaikat Israel itu juga disebut malaikat maut atau malaikat Zabaniyah. Itu ya anak-anak, nanti jika ada orang yang
meninggal atau binatang yang meninggal, berarti itu yang mencabut nyawanya adalah malaikat Israil. Ingat-ingat ya. Untuk selanjutnya adalah malaikat mungkar. Malaikat mungkar itu adalah malaikat yang tugasnya adalah memeriksa di alam kubur atau menanyai ketika manusia itu sudah berada di alam kubur. Akan ditanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? "Man nabiyuka?" Siapa nabimu? Contohnya seperti itu. Kemudian malaikat nakir juga sama seperti tugasnya malaikat mungkar. Jadi malaikat mungkar dan nakir itu tugasnya sama, menanyai atau memeriksa di alam kubur. Contohnya seperti tadi ya anak-anak. Kemudian yang ketujuh adalah malaikat raqib. Nah, malaikat raqib ini adalah sebagai pencatat amal baik kita. Ya, anak-anak jika berbuat kebaikan nanti akan dicatat oleh malaikat raqib. Ya, contohnya apa perbuatan baik itu? Contohnya ya, membantu teman yang baru kesusahan. Kamu memberikan bantuan kepada teman berupa uang ketika dia membutuhkan atau barang-barang yang bermanfaat untuk orang lain. Bisa juga dengan sedekah, infak. Itu termasuk amal-amal baik kita. Kemudian yang kedelapan adalah malaikat atid. Nah, malaikat atid ini kebalikannya malaikat raqib. Malaikat atid itu adalah malaikat pencatat amal buruk. Jadi di dunia semua amal kita akan dicatat. Dan yang mencatat amal buruk kita adalah malaikat atid. Contohnya perbuatan buruk. Misal kalian berbohong. Iya, memang manusia tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Nah, melalui sudah dicatat oleh malaikat atid. Jadi jangan suka berbohong ya, selalu berbuat kebaikan. Kemudian yang selanjutnya, malaikat raqib dan atid itu disebut malaikat kiroman katibin. Itu harus kita ketahui nama lain dari malaikat itu. Kemudian yang selanjutnya adalah malaikat Malik. Siapakah malaikat Malik itu? Malaikat Malik itu adalah malaikat penjaga pintu neraka. Nah, siapa yang ingin masuk neraka? Ayo, pasti tidak ada yang ingin masuk neraka, maunya masuk surga. Nah, besok ketika ada yang masuk neraka, itu dijaga oleh malaikat Malik. Itu ya. Kemudian yang terakhir adalah malaikat Ridwan. Nah, malaikat Ridwan ini adalah penjaga pintu di surga. Jadi, ketika besok kita bersama-sama masuk surga, amin ya, besok akan dijaga oleh malaikat Ridwan. Kita akan bertemu sama malaikat Ridwan di sana. Semoga kita besok masuk surga semuanya. Asalkan amal-amal kita baik ya. Mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Insya Allah besok akan dijamin surga oleh Allah. Nah, bagaimana kita bisa mengimani 10 malaikat itu tadi? Nah, caranya itu kita itu harus meyakini dalam hati bahwa malaikat itu ada. Walaupun kita tidak bisa melihat secara tampak seperti ini, kita tidak bisa melihat dengan mata kita sendiri, tapi malaikat itu ada. Karena kita harus beriman kepada malaikat. Karena iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua, gitu ya. Jadi kita percaya bahwa Allah itu ada, dan kita juga harus percaya bahwa semua ciptaan-ciptaan Allah itu ada, termasuk
utusan-utusan Allah, termasuk malaikat. Gitu ya anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Ada banyak kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.